Shalom, selamat pagi setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk penjagaan, penyertaan, kasih sayang-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, dan biarlah firman pagi hari ini boleh memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membagikan tema firman, yaitu kejujuran di hadapan Tuhan. Kejujuran di hadapan Tuhan sangatlah penting, karena itu bisa menjadi modal dalam kehidupan kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Modal dalam kehidupan kita untuk kita mengalami hal-hal yang ajaib bersama dengan Tuhan. Pada pagi hari ini ada 2 poin penting yang akan saya bagikan, mengapa kita harus jujur di hadapan Tuhan. Poin pertama adalah Dia akan mengampuni dan membebaskan kita. Pada 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bukan hanya kita jujur kepada Tuhan ketika kita menghadapi problem hidup, problem ekonomi, problem keluarga, atau yang lainnya. Tapi tentunya tentang dosa, kita harus jujur kepada Tuhan. Bahkan dosa-dosa yang tersembunyi, yang orang lain gak tahu, yang kau gak pernah akui di hadapan Tuhan, tapi kau terus lakukan. Akui itu di hadapan Tuhan. Bahkan pada masa-masa yang gelap dalam kehidupanmu, kau emosi kepada orang lain, kau marah kepada orang lain, akui itu di hadapan Tuhan. Bahkan kau akui di hadapan Tuhan sebelum kau melakukan hal tersebut. Sebelum kau berbuat dosa tersebut, akui di hadapan Tuhan. Lari kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, mampukan. Aku ingin melakukan hal-hal ini. Aku ingin marah kepada orang-orang ini. Tuhan, aku tahu ini salah, Tuhan. Mampukan aku, Tuhan, untuk mengampuni. Mampukan aku, Tuhan, untuk gak melakukan hal tersebut, Tuhan. Dan percayalah, ketika kau melakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memampukan engkau. Tuhan akan memampukan engkau untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Bahkan kita belajar dari Raja Daud. Dia meluapkan semua isi hatinya kepada Tuhan. Bukan ketika dia sedih, bukan ketika dia menghadapi problem-problem dalam kehidupannya, tapi ketika dia marah, dia meluapkan semua emosinya, bahkan dia mengutuk semua lawannya di hadapan Tuhan. Tapi apakah Tuhan memperhitungkan hal tersebut sebagai suatu kesalahan? No. Tuhan menghargai kejujuran Daud. Tuhan menghargai kejujuran yang Daud lakukan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan Daud kemenangan demi kemenangan. Bahkan dari kejujuran tersebut, Daud bergaul karib bersama dengan Tuhan. Daud menjadi the man after my own heart. Daud menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang Pastor Robert sering bagikan, dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Mari pada pagi hari ini, apapun itu, sekecil apapun dosa kita, yang kita anggap mungkin kita menyepelekan dosa tersebut, tapi pada pagi hari ini akui di hadapan Tuhan semuanya. Bahkan ketika kita mau melakukan hal yang tidak baik, kita mau marah kepada orang, akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan akan memampukan kita. Percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita untuk kita tidak melakukan hal tersebut. Poin kedua yang akan saya bagikan adalah Dia akan menolong dan menjadi perisai dalam kehidupan kita. Pada Amsal 2 ayat yang ke-7 dikatakan, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita mengakui semua dosa kita, kita jujur di hadapan Tuhan,
itu berarti kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada siapa kita mencurahkan isi hati kita. Tentunya kita sebagai manusia, kita nggak akan sembarangan mencurahkan isi hati kita kepada sembarangan orang. Tentunya kita akan mencurahkan isi hati kita kepada orang-orang yang kita percaya. Dan hal tersebut berlaku juga kepada Tuhan. Ketika kita mencurahkan isi hati kita, ketika kita meluapkan semuanya kepada Tuhan, itu berarti kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada siapa kita ceritakan masalah kehidupan kita. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan, itu berarti kita beriman kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan percayalah, ketika kita percaya pada Tuhan, ada mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan akan menjadi perisai dalam kehidupan kita. Iblis tidak lagi berkuasa untuk mengintimidasi dan menuntut sesuatu. Karena kita sudah jujur kepada Tuhan, kita sudah mengakui semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Iblis tidak lagi bisa menuntut apapun dalam kehidupan kita. Dan percayalah, kejujuran adalah modal untuk Tuhan mempercayakan hal yang lebih besar dalam kehidupan kita. Mari terus jujur di hadapan Tuhan, hidup terbuka di hadapan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menolong dan memampukan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Terus mampukan kami untuk kami hidup jujur dan terbuka di hadapan Engkau. Dan kami mau terus mengandalkan Engkau, Tuhan, dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.